Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Seni Berargumentasi, Bapak Ahmad Muhammad Kamil, MPD. Dan tidak lupa teman-teman yang berbahagia. Izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah pidato dengan isu pendidikan yang berjudul Urgensi Pendidikan Seksualitas bagi Pelajar Indonesia. Di tengah dunia digital yang semakin terbuka, pelajar Indonesia justru minim mendapatkan pendidikan seksualitas yang benar. Ironis bukan? Pada zaman ketika informasi tersebar dengan cepat, justru anak-anak kita dibiarkan mencari penjelasan mengenai tubuh dan seksualitas secara mandiri, seringkali dari sumber yang salah. Minimnya pendidikan seksualitas bukanlah isu yang kecil, namun berdampak langsung pada masa depan pelajar. Bisa kita lihat dari beberapa sumber fakta. Yang pertama, tingginya kehamilan remaja. Menurut BKKBN, setiap tahunnya tercatat lebih dari 1,2 juta kasus kehamilan pada usia 15 sampai 19 tahun di Indonesia. Banyak di antaranya terjadi karena kekurangan pengetahuan tentang reproduksi dan resiko hubungan seksual. Yang kedua, maraknya kasus kekerasan seksual. Komnas Perempuan melaporkan bahwa lebih dari 50% korban kekerasan seksual adalah anak-anak dan remaja. Dan banyak yang tidak memahami bahwa mereka sedang mengalami tindakan berbahaya karena tidak pernah mendapat edukasi yang memadai. Yang ketiga, sumber informasi yang salah. Survei nasional menunjukkan bahwa lebih dari 70 remaja memperoleh informasi seksual dari internet, bukan dari guru atau orang tua. Akibatnya, mereka mudah disesatkan oleh konten pornografi, oleh mitos, dan informasi keliru yang justru membahayakan mereka. Tanpa pendidikan seksual yang tepat, pelajar menghadapi berbagai risiko. Yang pertama, ketidaktahuan tentang batas tubuh. Banyak remaja yang tidak tahu bagaimana mengenali tindakan pelecehan, sehingga tidak mampu melawan atau melapor. Yang kedua, normalisasi kekerasan dan hubungan tidak sehat. Kurangnya edukasi yang menyebabkan remaja mudah terjebak dalam hubungan toksik ataupun manipulatif. Yang ketiga, krisis moral dan psikologis. Rasa takut, malu, dan bingung muncul ketika remaja mengalami perubahan tubuh tanpa memahami maknanya. Dan yang keempat, kehancuran rencana masa depan. Kehamilan yang tidak direncanakan, penyakit menular seksual, hingga trauma psikologis dapat merusak jalur pendidikan dan masa depan pelajar. Hadirin yang berbahagia, ada 3 alasan utama yang memperkuat urgensi pendidikan seksualitas. Yang pertama, memberikan perlindungan. Pendidikan seksualitas yang benar mencegah kekerasan seksual, pelecehan, dan eksploitasi. Anak-anak mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang lain terhadap tubuh mereka. Yang kedua, pengetahuan ilmiah, bukan tabu. Tubuh manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna, dan memahaminya adalah bagian dari tanggung jawab moral. Pendidikan seksualitas bukan mengajarkan perilaku seks bebas. Ia mengajarkan kesadaran, kesehatan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, membangun generasi cerdas dan berkarakter. Remaja yang paham seksualitas dapat mengambil keputusan yang sehat, bijaksana, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Teman-teman semuanya, kita bukan datang untuk mengeluh, tetapi untuk mencari solusi. Berikut langkah-langkah yang dapat kita dorong bersama. Yang pertama, sekolah perlu memberikan pendidikan seksualitas
komprehensif. Tentu dengan cara yang sesuai usia dan nilai-nilai budaya Indonesia. Yang kedua, guru dan orang tua harus menerima pelatihan khusus agar penyampaian materi bebas stigma dan tidak membuat anak takut atau malu. Yang ketiga, membuka ruang tanya jawab bagi pelajar. Remaja berhak bertanya dan mendapatkan jawaban ilmiah, aman, dan bermoral. Yang keempat, hilangkan anggapan bahwa seksual adalah topik tabu. Yang tabu bukan pengetahuannya, yang tabu adalah melanggengkan ketidaktahuan yang merugikan generasi muda. Yang kelima, kolaborasi pemerintah, komunitas, dan media untuk menyediakan informasi akurat, rumah anak, dan mudah diakses. Ketahuilah bahwa memberikan pengetahuan bukan berarti merusak moral. Sebaliknya, pengetahuan adalah pagar moral itu sendiri. Hadirin yang saya hormati, marilah kita menjadi generasi yang berani memutus budaya diam. Kita harus menjadi generasi yang berani berbicara, memberikan edukasi, dan melindungi satu dengan yang lain. Karena masa depan bangsa tidak boleh diserahkan pada ketidaktahuan, tetapi harus dibangun dengan pengetahuan, kesadaran, dan tanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.